Hai, kita jumpa lagi pada pertemuan ke-13 pembelajaran kewirausahaan yang akan membahas tentang UMKM Go Online. Salah satu konsekuensi dari berlakunya revolusi industri 4.0 adalah teknologi internet sudah masuk ke segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pembelian produk, kebutuhan sehari-hari, transportasi, transaksi perbankan, jasa pengiriman, hingga pembayaran tagihan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para pelaku UMKM harus beradaptasi atas perubahan tersebut secara online. Golongan yang pertama disebut dengan livelihood activities, ditujukan pada para pelaku usaha yang melakukan aktivitas usaha yang digunakan sebagai kesempatan kerja dan semata-mata mencari nafkah, dan mereka pada umumnya tidak memiliki mata pencarian lain. Mereka dikenal juga dengan pekerja sektor informal. Yang kedua, disebut dengan micro enterprise. Ditujukan pada para pelaku usaha yang melakukan usahanya karena pada dasarnya mereka memiliki sifat pengrajin, namun belum memiliki sifat-sifat kewirausahaan seperti berani mengambil resiko, kurang inovatif, belum percaya diri, dan sebagainya. Yang ketiga adalah small dynamic enterprise. Berkebalikan dengan micro enterprise, di sini ditujukan pada para pelaku usaha yang melakukan usaha disertai dengan jiwa kewirausahaan. Jadi mereka sudah kelihatan dapat berani mengambil resiko, mereka lebih inovatif, mereka lebih percaya diri, dan mereka sudah mulai menerima pekerjaan-pekerjaan seperti subkontrak dan bahkan mereka merintis ekspor. Dan yang terakhir adalah fast moving enterprise, ditujukan pada usaha berskala mikro, kecil, dan menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan siap melakukan scale up atau bertransformasi pada usaha berskala besar. Selanjutnya kita akan mempelajari manfaat dari UMKM melakukan Go Online. Pada gambar, teman-teman bisa melihat adanya sisi permintaan dan penawaran. Yang dimaksud adalah pada sisi penawaran, bagaimana ketika UMKM itu melakukan online, maka manfaat apa yang mereka terima? Yang pertama adalah ketika mereka melakukan penjualan dan pemasaran, mereka akan mendapatkan para pembeli atau kemudian para konsumen pada pasar yang lebih luas dari pasar yang mereka saat ini. Tentunya ketika pasar mereka sudah semakin luas, akan membawa dampak terhadap pendapatan mereka. Berikutnya juga, melakukan Go Online, mereka akan lebih mempermudah langkah mereka untuk melakukan customer relation atau melakukan pendekatan-pendekatan pada pelanggan mereka sekalipun terpisah jarak. Berikutnya adalah pada permintaan. Dengan melakukan online, para pelaku UMKM dapat melakukan benchmarking atau melakukan studi banding tanpa harus hadir secara fisik pada perusahaan atau pada organisasi atau pada mitra UMKM yang sedang dilihat bagaimana tentang proses produksinya, bagaimana tentang proses pemasarannya, bagaimana tentang pengelolaan sumber daya manusianya dalam rangka benchmarking atau studi banding. Yang kedua adalah dengan melakukan Go Online akan mempermudah di dalam mencari bahan baku dan juga menambah skill dan pengetahuan. Teman-teman sekalian, sejak dicanangkan gerakan UMKM Go Online pada tahun 2017 dan dicatat hingga akhir Desember 2018, didapatkan suatu data bahwa jumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan internet untuk usaha mereka jumlahnya masih sedikit. Terdapat 57,98 juta unit UMKM di Indonesia yang Go Online sekitar 8% atau baru menyentuh 4,7 juta unit. Seperti teman-teman bisa lihat pada gambar 1 berikut, bagaimana distribusi bisnis berdasarkan tingkat penggunaan teknologi digital. Dari 57,9 juta UMKM, teman-teman bisa saksikan di sini, 37% mereka tidak memiliki akses internet. 36% memiliki akses internet tetapi tidak digunakan untuk penjualan produk. 18% hanya menggunakan jejaring sosial media dalam penjualan produk. Dan yang 9% adalah terlibat pada jejaring sosial
dan terintegrasi dan memiliki kemampuan e-commerce. Tentunya teman-teman, data ini menarik untuk dibahas bahwa ternyata banyak para pelaku UKM yang masih terkendala ketika mereka harus go online. Berikut adalah alasan-alasan UMKM belum go online yang dikategorikan pada 3 alasan. Yang pertama adalah alasan SDM, lalu alasan jenis produk, serta yang terakhir adalah alasan sarana. Alasan yang pertama dari sumber daya manusia di sini adalah belum mau. Belum mau muncul karena adanya persepsi yang terhadap hal-hal yang dianggap asing. Misal, teknologi informasi diidentikan dengan sulit, mahal, terkendala bahasa, ada kendala skala produksi, termasuk pula rasa puas diri terhadap apa yang diterima saat ini. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan adalah sebaiknya memberikan sosialisasi dan motivasi yang dilanjutkan dengan pendampingan UMKM Go Online. Yang kedua adalah belum tahu. Hal ini terkait dengan manfaat Go Online. Hal tersebut disebabkan akses informasi yang terbatas, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah memperluas target UMKM dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya Go Online bagi kemajuan usaha mereka. Yang terakhir dari SDM adalah belum mampu. Hal ini dikarenakan tidak memiliki keterampilan digital atau digital skill. Untuk solusinya, maka pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, diharapkan dapat melakukan berbagai upaya dalam bentuk pelatihan-pelatihan agar para UMKM melek internet dan melek e-commerce atau melakukan go online. Alasan berikutnya adalah menyangkut tentang jenis produk. Tidak semua produk dapat di-online-kan dengan harapan dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena sifat dari produk itu sendiri, misal daya tahan produk dan juga bentuk fisik. Pada produk-produk seperti makanan maupun makanan atau buah maupun sayuran, tentunya akan terbatas dari sisi daya tahan dari produk tersebut. Yang ketiga adalah alasan sarana. Masih ada daerah-daerah perbatasan atau pinggiran kota di Indonesia yang belum terjangkau Wi-Fi. Sehingga apabila ada UMKM yang memerlukan sambungan internet, mereka harus menempuh perjalanan yang berakibat pada penambahan biaya produksi. Bagian terakhir dari pembelajaran pada hari ini adalah membahas tentang dukungan berbagai pihak dalam rangka UMKM Go Online. Pihak-pihak tersebut adalah institusi pendidikan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan, Google, perbankan, dan juga marketplace. Institusi pendidikan, melalui para akademisinya, mereka dapat melakukan pendampingan, melakukan pelatihan pada para pelaku UMKM agar mereka dapat go online melalui program pengabdian pada masyarakat atau kemudian melalui program kuliah kerja nyata. Yang kedua adalah pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua pemerintahan tersebut berupaya keras untuk mendorong pelaku UMKM agar mereka memiliki usaha yang luas hingga ranah yang global. Tujuannya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital demi pendapatan mereka melimpah. Contoh yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah adanya pahlawan ekonomi dan pahlawan muda yang ada di pemerintah kota Surabaya. Yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan atau BUMN melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat adalah Google, di mana Google melalui program Gapura Digital bermaksud untuk mendukung UMKM Indonesia untuk memajukan bisnis melalui digital. Demikian juga khusus untuk wanita, Google melakukan atau memprogramkan adanya Women Will, yaitu program dari Google yang ditujukan khusus untuk memberdayakan para pengusaha wanita. Dari sisi perbankan, salah satu kendala UMKM adalah keterbatasan modal untuk memenuhi lonjakan permintaan pasar pasca mereka go online. Oleh karena itu, peran utama perbankan adalah membantu UMKM dalam bentuk pinjaman-pinjaman lunak agar mereka dapat mengatasi kendala tersebut. Baiklah teman-teman, demikianlah akhir dari pemaparan materi tentang UMKM Go Online. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.